Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyiral muslimin, ikhwani fillah, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan malam hari yang berbahagia ini, Allah kembali mempertemukan kita dan mengumpulkan kita di dalam majelis yang mulia ini untuk melanjutkan kembali pelajaran kita dari Syarah Al-Usul As-Salasah, 3 landasan utama yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Terakhir kita sampai pada yaitu bantahan orang-orang yang menolak tentang adanya azab kubur. Sebelum kita masuk ke poin berikutnya yaitu tentang iman terhadap takdir, saya ingin meringkas kembali di antara bantahan-bantahan yang bisa kita jawab dari orang-orang yang mengingkari tentang adanya azab kubur. Ketika mereka mengatakan lau kusyifa anil mayyit fi qabrihi, kalau mayit di dalam kubur itu dibuka, artinya digali kembali setelah ditimbun, lau jidaka makana alaihi, maka akan kita dapati mereka itu kondisinya sama saja sebelum ketika mereka itu ditimbun. Katanya ada nikmat kubur, adanya azab kubur. Kenapa ketika digali ulang tidak ada kelihatan? Ya, kenapa sama saja? Tidak ada perbedaan. Katanya kubur itu menyempit, kubur itu melebar, kuburan itu meluas. Tapi nyatanya ketika kita membuka, seperti yang kita gali pertama, ya kuburan itu seperti itu juga. Tidak ada pelebaran, tidak ada penyempitan. Maka disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini ada beberapa poin, yaitu ada 4 cara untuk membantahnya. Yang pertama, kata beliau, bahwasanya kita tidak boleh mempertentangkan antara dalil-dalil syar'i dengan akal kita. Kalau dalil sudah menetapkan, akal tidak boleh bermain. Makanya kata seorang penyair, sebagaimana disebutkan oleh seorang yang bernama Al-Mutanabbi. Antum kalau belajar adab, adab itu bedakan ya antara adab dengan adab. Kalau dalnya panjang itu artinya etika. Jadi adab. Makanya al-adabul mufrad namanya. Tetapi kalau dalnya pendek, adab, maknanya beda. Jadi kalau setelah dal ada alif, itu namanya etika, adab yang kita pahami. Tapi kalau tidak ada alifnya, adabun, itu namanya sastra namanya dalam bahasa kita. Nah, kalau antum belajar sastra bahasa Arab, antum akan menemukan seorang yang bernama Al-Mutanabbi. Beliau pernah mengatakan begini, wa kam min aibin qaulan sahihan wa afatuhu minal fahmis sakim. Betapa banyak perkataan-perkataan yang sahih, dalil-dalil yang datang kepada kita
Terkadang dalil itu menjadi cacat. Kenapa demikian? Karena kita salah di dalam memahaminya. Makanya Al-Quran, sunnah untuk memahami dengan baik dan benar itu harus merujuk kepada salafus saleh. Ya, kitab para ulama, kembali kepada tafsir, kembali kepada penjelasan para ulama. Nah, itulah tujuannya ada penjelasan dari buku-buku itu. Kalau Al-Quran dijelaskan dengan tafsir. Kalau hadis dijelaskan dengan syarah. Kita kalau berbicara tafsir, ada Ibnu Katsir, ada Al-Imam At-Tabari, ada Al-Baghawi, ada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ada Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ada namanya tafsir Jalalain namanya. Ya. Ada pula namanya Thaha bin Asyur, banyak tafsir itu. Kalau antum berbicara tentang syarah hadis, masing-masing hadis itu sudah ada syarahnya. Sahih Bukhari ada Fathul Bari. Sahih Muslim ada namanya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Antum berbicara Imam Abu Daud ada namanya Aunul Ma'bud. Ya, sudah ada pensyarahnya. Tinggal antum baca kitab-kitab penjelasan para ulama untuk mengambil pelajaran dari hadis ataupun tafsir yang berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran. Jadi jangan dipahami secara logika. Karena logika kita tidak masuk. Ya, pahami sebagaimana dipahami oleh para sahabat. Nah, ketika Allah dan Rasulnya menyampaikan tentang adanya azab kubur kepada para sahabat, mereka tidak pernah bertanya. Karena mereka sudah paham. Ini dalil dari Al-Quran. Sami'na wa ato'na. Kalau Allah dan Rasulnya sudah bilang adanya azab kubur, sami'na wa ato'na. Itu yang harus kita imani. Kemudian yang kedua, perkara yang kedua untuk membantah orang-orang ini, anna ahwalal barzakhi min umuril ghaib. Namanya alam barzah itu adalah perkara gaib. Alamnya beda dengan alam dunia. Jadi yang antum lihat di kuburan itu masih alam dunia. Alam barzah sudah beda sendiri. Sekarang nih Allah mengatakan di dalam Al-Quran, An-naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa asyiya wa yauma taqumus sa'a ya adkhilu ala fir'aun asyaddal adzab. Neraka itu ditampakkan kepada Fir'aun di siang dan malam harinya. Mereka diazab di dalam kuburnya. Ketika nanti di hari kiamat mereka baru dimasukkan ke dalam api neraka. Pertanyaan saya, gimana ceritanya Fir'aun itu diazab, jasadnya ada di bumi itu? Antum kalau pikir pakai logika nggak masuk. Allah mengatakan Fir'aun itu ditampakkan azab bagi dia. Sementara jasadnya berada di Mesir sana. Kira-kira gimana caranya? Maka ini di luar kemampuan ilmu kita. Kita cukup katakan amantu billahi wa rasul. Aku beriman kepada Allah dan Rasul. Sudah gitu aja. Ngapain antum pikir capek-capek. Akhirnya lama-lama nanti antum kayak kalimat ada dari tidak ada. Lalu menjadi ada. Kalimat tidak ada menjadi ada dari tidak ada. Ya, ujung-ujungnya tidak ada. Nah, lama-lama gitu antum. Berarti kurang Panadol. Kayaknya migrain gitu. Subhanallah jemaah. Islam itu gampang, simpel, mudah. Dalil ngomong sudah sami'na wa ata'na. Allah sudah bilang, Rasulnya sudah bilang, sudah tunduk sama dalil. Ya, jelas agama itu tidak ada yang perlu untuk dipikirkan terlalu berbelit-belit. Para sahabat itu gitu. Allah bilang begini ya sudah sami'na wa ata'na. Allah bilang begini ya sudah diperintah dikerjakan. Allah bilang begini sebuah larangan ditinggalkan gitu aja. Enggak kayak kita. Giliran perintah kan masih khilaf Ustaz, boleh ditinggalkan. Giliran larangan kan khilaf Ustaz, boleh untuk dikerjakan. Ya karape opo gitu ya. Subhanallah. Taib. Jadi beda itu alam barzah, itu alam gaib. Enggak ada yang tahu. Ya. Makanya kata saya di sini, walau kanat tudrikul his atau tudriku bil hissi lafatat faidatul imani bil ghaib. Andai kata kita bisa melihat alam gaib, akan hilang hikmah kita itu disuruh beriman kepada yang gaib.
Itu perkara gaib, kita disuruh beriman. Disitulah keimanan kita diuji. Ya, makanya kan ketika Nabi SAW di sebuah kebun kurma, Nabi diperdengarkan oleh Allah Ta'ala tentang dua penghuni kubur yang lagi diadab. Satunya diadab gara-gara tidak pandai dalam bersuci. Satunya gara-gara apa? Suka menyebarkan adu domba. Akhirnya Nabi mengambil batang pelepah kurma yang masih basah, ditancapkan ke kuburan itu selaya bersabda, semoga Allah Ta'ala meringankan adab mereka selagi pelepah kurma ini masih basah dan belum kering. Diikuti sama orang Indonesia. Diganti pelepah kurma dengan pelepah pisang. Juga masuk. Ya. Masuk jemaah. Yang kedua, itu perbuatan khusus bagi Nabi, bukan perbuatan umum. Ya, dan para sahabat tidak pernah melakukannya. Ada nggak ceritanya Abu Bakar menancapkan pelepah kurma di kuburan para sahabat yang meninggal? Ada nggak Umar bin Khattab? Ada nggak dari Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan? Tidak pernah mereka melakukan karena mereka sadar itu adalah perbuatan khusus bagi siapa? Nabi. Ya, khusus bagi Nabi. Termasuk ludah Nabi berkah. Ya, jadi tidak dikhususkan, itu khusus dan diumumkan. Nanti ludah Ustadz juga berkah. Gitu kan. Cuci tangannya Nabi berkah. Nanti cuci tangan, mau nanti cuci tangan saya. Kita cuci untuk minum. Ya, tak ada jangan. Baik. Yang ketiga, cara membantahnya adalah bahwasanya azab kubur, nikmat kubur itu yang merasakan bukan orang hidup tapi orang mati. Jadi kalau antum ingin rasakan azab kubur, nikmat kubur, berarti jawabannya harus ngapain dulu? Ya mati dulu. Masalahnya kalau antum mati bisa hidup enggak? Enggak bisa. Ustadz, saya pernah mati Ustadz, merasakan azab kubur. Yo, ceritanya mati. Merasakan azab kubur. Iya. Ada ceritanya orang mati azab kubur. Bahkan dalam istilah sebagian manusia yang mengatakan adanya mati suri itu dihilafkan oleh para ulama. Dihilafkan oleh para ulama kan mati suri itu ada. Tetapi dari di sisi kedokteran, saya pernah tanya sama orang-orang kesehatan, orang-orang kedokteran itu. Mereka mengatakan ada di saat momen itu, momen di mana jantung itu dia berhenti tidak ada detakannya. Dan bagi mereka diagnosanya itu dikatakan mati. Tapi kan itu dihilafkan oleh para ulama. Ya. Kalau mau dibilang ada mati selain daripada mati seseorang itu yang dikubur setelah itu, yaitu tidur. Tidur itu kata Nabi SAW, an-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Jadi antum tidur, antum sedang mati. Tapi masalahnya pas antum tidur, ruh antum masih dikembalikan sama Allah Ta'ala. Makanya kenapa doanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, karena orang tidur itu orang mati. Ya, sekarang dah antum masih di dunia, antum sadar nggak apa yang antum lakukan pas waktu tidur itu? Makanya Nabi mengatakan apa? Orang yang bangun dari tidurnya sebelum dia memasukkan tangan ke dalam bejana disuruh untuk mencuci tangannya. Lalu Nabi mengatakan, ya fa innakum la tadri aina batat yadu fil bariha. Karena tidak ada satu orang pun yang tahu di mana tangannya hinggap. Gak ada yang tahu tangannya hinggap di mana tadi malam. Makanya hikmahnya disuruh cuci tangan. Ya. Jadi ikhwan yang merasakan nikmat kubur dan azab kubur itu siapa? Orang mati. Jadi kalau antum mau merasakan ya mati dulu. Tapi saya tidak sarankan. Belum amalnya belum banyak kamu mati. Ya. Baik, yang keempat, ini yang paling berat bantahannya ini, paling mutlak sudah. Kalau ini dibantah sama mereka sudah, antum tidak usah duduk lah sama mereka sudah, antum tidak usah debat, yang waras kalah sudah. Kata Syekh, kalau 3 poin tadi dibantah semua sama mereka, datangkan yang keempat. Anna idrakal khalqi mahdud bima makkanahumullahu ta'ala min idrakihim. Bahwasanya ilmu manusia itu terbatas. Nggak usah jauh-jauh lah.
Antum bisa baca isi hati orang samping antum? Kan antum pernah nonton dulu Indra Keenam itu? Siapa yang punya Indra Keenam di sini? Yang bisa baca isi hati orang? Jangankan antum, kita manusia. Malaikat itu tidak tahu isi hati manusia. Makanya dalam catatan malaikat itu nggak ada ceritanya malaikat mencatat fulan hatinya pernah ngomong begini, nggak ada. Karena namanya isi hati itu antara Allah dengan kita saja. Makanya amalan hati tidak dicatat oleh malaikat. Yang dicatat oleh malaikat itu hanya amalan dohir, amalan yang nampak. Tapi amalan hati tidak ada yang tahu. Orang ria, orang ikhlas, orang sum'ah itu hanya Allah yang tahu dengan diri kita. Malaikat tidak pernah, tidak bisa catat. Wa ya'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami tahu apa yang dibisikkan oleh hati manusia. Kami di sini bukan maksudnya Allah dengan para malaikat, tidak, tetapi Allah sendiri yang tahu. Tetapi Allah menggunakan bahasa kami sebagai ta'zim. Allah ingin memuliakan dirinya. Seperti seorang pembawa acara mengatakan kami berdiri di sini akan membacakan. Padahal yang berdiri di situ kan antum sendiri. Tetapi itu dalam kali ta'zim. Ingin memuliakan dirinya. Maka Allah min babil aula. Lebih utama untuk memuliakan dirinya. Allah yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Allah berhak untuk memuliakan dirinya. Makanya di antara nama Allah Ta'ala Al-Mutakabbir. Allah itu maha sombong. Allah sombong berhak. Tapi manusia tidak boleh sombong. Tidak ada yang bisa untuk kita sombongkan. Ya. Karena pada hakikatnya kita semua ini di dunia hanya berlaku yang namanya SHGB namanya itu. Apa itu SHGB itu? Apa SHGB itu? Ya, hak guna. Bukan hak milik. Meskipun antum sekarang pegang surat SHM itu bukan milik antum. Milik Allah. Gempa datang, bisa antum bilang sampai gempa, saya iki gonku iki, mundur sana. Oh, udah ceritanya gitu. Milik Allah Ta'ala semua. Bukan milik kita. Nah, ini 4 bantahan yang bisa antum gunakan untuk membantah orang-orang yang mereka itu memiliki syubhat bahwasanya katanya ada azab kubur, nikmat kubur, tapi nyatanya kuburan dibuka nggak ada tuh, biasa-biasa aja, tidak ada perubahan. Maka antum bisa membantah dengan 4 hal ini. Antum datangkan kepada mereka. Yang pertama datangkan dalil. Yang kedua sebut alam barzah itu berbeda dengan alam dunia, itu alam gaib. Yang keempat yang merasakan nikmat dan azab kubur itu adalah orang yang mati. Yang terakhir ilmu manusia itu terbatas. Pengetahuan kita terbatas. Seluruh indera kita terbatas. Pendengaran, penglihatan, ilmu kita terbatas. Ya, terbatas. Coba lihat Allah Ta'ala mengatakan Fatirus samawati wal ardh. Lalu Allah mengatakan tentang malaikat itu memiliki 2, 3, 4 sayap. Kalau 2, 4 masih antum bisa dapati akalnya itu di kanan 2. Kalau 4 ya kanan 2, kiri 2. Sekarang kalau 3 sayapnya kira-kira di mana satu itu? Malaikat punya 3 sayap. Oh enggak ada malaikat punya 3 sayap. Berarti antum mau kufur sama firman Allah itu. Ya, cukup imani malaikat punya 3 sayap gitu aja repot. Ya, enggak usah pikir itu. Yang penting bilang, iya malaikat punya 3 sayap. Tapi 3 sayap seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Allah yang tahu. Nanti di surga insya Allah kita diperlihatkan. Ya. Baik. Kemudian ada paragraf yang bagus di sini. Dikatakan di sini, wa hakadha syayatin wal jin. Itulah syaitan dan para jin. Yas'auna fil ardi dhahaban wa iyaba. Mereka berusaha di dunia dengan sekuat tenaga untuk menyesatkan manusia. Wa qad hadaratil jinnu ila Rasul sallallahu alaihi wasallam wastama'u li qiraatihi wa ansatu. Mereka para jin pernah hadir ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an. Mereka mendengarkan. Mereka menyimak bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wallau ila qaumihim mundirin. Lalu mereka pun pergi ke kaumnya seraya
memberikan peringatan kepada kaumnya apa? Hati-hati dengan Al-Quran dibaca Muhammad itu. Hati-hati. Jadi diperingatkan supaya jangan dengarkan Al-Quran. Bahaya kata mereka. Makanya kalau ada di antara manusia yang menghalangi manusia dari hidayah, ini sama dengan perbuatannya para jin. Menghalangi orang dari jalan kebaikan. Ya. Oleh karenanya para jamaah sekalian, kita katakan iman kepada azab kubur dan nikmat kubur ini merupakan perkara yang gaib dan dia masuk ke dalam kategori iman terhadap yaumul akhir. Ya, bagian daripada iman terhadap hari kiamat. Karena ingat, mungkin ada yang bertanya sama antum, Ustadz, kenapa sih kuburan itu disebut dengan masuk ke dalam kategori iman kepada yaumul akhir? Padahal dia kan belum terjadi, ya, akhir kan nanti. Maka kita kembalikan kepada sabda Nabi SAW. Nabi pernah mengatakan, Innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu merupakan singgahan pertama dari perjalanan menuju akhirat. Makanya dimasukkan pembahasan alam kubur itu masuk ke dalam kategori beriman kepada hari kiamat. Taib. Maka dengan ini selesai kita dari al-iman biyaumil akhir. Selesai dari rukun iman yang ke-5. Sekarang kita masuk ke rukun iman yang ke-6. Nah, ini yang terakhir ini. Ya, sebelum nanti setelah itu kita pindah ke al-martabatus salisah, tingkatan yang ketiga dari tingkatan dalam agama kita, yaitu al-ihsan. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan pada kita untuk bisa terus mengambil faedah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin jamaah. Tinggal segini, sabar. Ya, untuk bersabar. Belajar itu harus sabar. Nanti setelah ini kita tidak akan jauh-jauh dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, setelah buku ini kita tidak akan jauh-jauh antara Qawaidul Arba ya atau yang lainnya. Nanti kita akan bahas yang tidak jauh-jauh dari. Dan saya berharap kalau bisa antum punya buku. Ya. Antum punya buku. Ya, mungkin kalau bisa bahasa Arab sih bagus. Ustaz nggak bisa baca, ya udah simak aja. Ya, yang penting beli buku dulu. Taib, kita masuk. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dikatakan di sini, wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan di antara bagian dari rukun iman itu adalah engkau beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Ya, yang baik ataupun yang buruk. Wad dalilu ala hadhil arkan as-sittah. Adapun dalil yang menjelaskan tentang rukun iman yang 6 ini, yang pertama firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 178. Ini matanya saya baca ya. Allah berfirman, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah satu kebaikan engkau memalingkan wajahmu ke arah timur dan barat. Walakinnal birra, akan tetapi kebaikan itu man amana billah, beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, kepada hari kiamat, wal malaika, kepada para malaikat, wal kitab, kepada kitab-kitab, wan nabiyyin, dan kepada para nabi. Hanya 5 disebutkan di dalam ayat itu. Adapun masalah takdir itu Allah sebutkan di dalam firman-Nya dalam surat Al-Qamar ayat yang ke-49. Surat Al-Qamar ayat yang ke-49 Allah berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu ini sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan takdirnya. Nah, ini dalil yang menjelaskan tentang 6 rukun iman. Selain itu antum bisa baca juga di dalam
hadis yang kedua dari kitab Arba'in An-Nawawi. Hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Baik, sekarang kita baca di sini. Kata Syekh, al-qadar. Apa yang dimaksud dengan al-qadar? Bi fathid dal. Dengan difathahkan huruf dal. Ya. Karena kalau antum sukunkan al-qadru atau al-kidru, qafnya itu pakai kasroh, dalnya itu pakai sukun. Kalau antum al-kidru berarti itu namanya panci. Karena dalam bahasa Arab panci itu al-kidru. Ya. Jadi tulisannya sama, kalau dibaca salah maknanya juga salah. Ya. Kalau antum baca dengan dalnya sukun, al-qadru, qadru itu artinya qadrul istito'ah, kemampuan, sesuai kemampuan, ukuran. Bukan itu yang dimaksud. Ya, tulisannya sama tapi cara bacanya beda. Makanya dijelaskan sama Syekh di sini, kalau takdir dalam bahasa Arab itu al-qadaru, dalnya pakai fathah, bukan sukun. Kalau antum sukun, maknanya beda. Apalagi kalau antum bacanya harokat qafnya kasroh, al-kidru. Oh jauh lagi tuh, panci berarti. Berarti al-imanu bil kidri, beriman terhadap panci. Loh, ya apa ini? Nah, hati-hati bahasa Arab tuh gitu cuma. Beda harokat, beda makna. Ustaz, gimana caranya bisa tahu itu bacanya seperti itu? Ya belajar. Ya, harus belajar. Nanti lama-lama antum jangan lihat kita bisa baca kitab itu sekarang. Antum harus lihat dulu perjuangan kita. Siang malam bontang-panting. Sekarang aja antum lihat anak gemuk ini. Dulu segini badan anak jemaah. Ya Allah, antum lihat perjuangan kita orang dulu. Ya siang jadi malam, malam jadi siang. Kalau kata orang kaki di kepala, kepala di kaki kita dulu itu. Perjuangan kita orang dulu gitu. Jangan lihat sekarang. Ya. Kalau kata orang-orang gunung itu jangan lihat ketika kita di puncak. Lihatlah tatkala kita mendaki. Puncak itu hanya bonus, mendakinya itu yang paling penting. Meskipun saya tidak pernah daki sih sebenarnya. Saya dengar aja. Wallahu a'lam benar tidak. Jadi supaya antum bisa baca kitab gundul itu, antum harus belajar. Dan itu nanti tidak lepas dari dua ilmu nanti. Ilmu sorof, ilmu nahu. Kalau sorof itu cara baca. Jadi kata ini gini nih, bacanya gimana itu sorof. Tetapi kalau antum belajar nahu, itu hanya harokat akhirnya. Harokat terakhirnya. Kenapa kasroh, kenapa fathah, kenapa doma, kenapa sukun. Itu nahu. Tetapi cara bacanya itu masuk ke dalam kategori sorof namanya. Sorof itu adalah perubahan kata. Kalau modelnya begini bacanya gimana. Kalau modelnya seperti ini bacanya gitu. Dan saya sarankan ya. Jangan belajar bahasa Arab jadi kaidah salah. Ustaz kita mau buka bahasa Arab. Iya. Belajar nahu. Oh. Insya Allah sebulan merotol kafe. Antum belajar bahasa Arab itu ya dari awal. Dari ngomong. Hadza kitabun, hadza qalamun. Kaifa haluka? Oh, 6 tahun antum sudah ngaji cuma bisanya akhi, ukhti, zakillah khair, zakallah khair. Oh, perkembangannya. Ya, Bu Salafi ya. Oh, perkembangan. Masa ketemunya syukron, afwan, Ustaz. Iya, ya masih mendingan sih. Sebelum antum ngaji dulu ya matur suwun jadi afwan, syukron ya lumayan lah. Iya. Ya, kaif haluk gitu kan. Ya. Tapi kalau sudah ketemu sama bahasa Arabnya orang-orang Sasak sana, ya bakhair. Ya zen. Kita lanjut. Apa yang dimaksud dengan qadar? Qadar itu adalah takdirullahi ta'ala lil kainat. Yaitu ketetapan Allah kepada seluruh makhluk. Itu namanya qadar. Ketetapan Allah kepada seluruh makhluk.
hasba ma sabaqa ilmuhu waqtadathu hikmatuhu. Ya. Itu berdasarkan ilmu Allah Ta'ala dan hikmah. Jadi ketika Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu itu sudah ada hikmahnya. Contoh misalkan ya, Ustadz, kenapa sih Allah ciptakan jin? Coba Allah nggak ciptakan jin, nggak ada yang maksiat. Lah antum kan nggak tahu hikmahnya. Kan begitu kan? Ada hikmahnya. Tidak ada yang Allah ciptakan itu kecuali pasti ada hikmah. Pasti ada hikmah. Tidak ada yang tidak ada hikmahnya. Iblis Allah ciptakan, jin Allah ciptakan. Pasti ada hikmahnya. Ya. Jadi itu yang perlu ditanamkan awal. Allah ketika menciptakan segala sesuatu, menakdirkan segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Baik. Kemudian wal imanu bil qadari yatadammanu arba'ata umur. Beriman kepada takdir ini memiliki 4 perkara penting. Ada 4 poin penting yang harus dipahami. Ya, ada 4 poin penting yang harus dipahami. Yang pertama, al-imanu bi anna Allah Ta'ala alima bi kulli syai' jumlatan wa tafsilan. Beriman bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu baik secara umum atau secara terperinci. Baik secara umum ataupun secara mendetail, Allah tahu semuanya. Azalan wa abadan. Dan ilmu Allah itu tidak diawali dari kebodohan. Jadi Allah itu tidak bodoh sebelumnya kemudian jadi pintar, tidak. Allah itu sudah, memang ilmunya Allah itu sudah begitu, sudah dari dulu. Dan akan berakhir seperti itu, dan akan selamanya seperti itu. Tidak ada ujungnya. Tidak seperti manusia. Manusia itu diawali dari ketidaktahuan, lalu dia belajar, lalu dia menjadi tahu. Mana dalilnya Allah Ta'ala menyebutkan tentang Allah menciptakan manusia itu dari tidak tahu kemudian menjadi tahu. Ya, Allah berfirman, dalam surat An-Nahl ayat yang ke-78. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum." Dan dialah Allah yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian. La ta'lamuna syai'a. Kalian tidak tahu apa-apa sebelumnya. Ada enggak ceritanya orang lahir kemudian dia langsung bilang 1 + 1 sama dengan 2? Belajar. Gak ada yang tahu. Ya. Lalu apa kata Allah? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Maka Allah jadikan bagi kalian adanya pendengaran, adanya penglihatan, adanya hati. Tujuannya apa? Untuk belajar. Dengan telinga kita mendengar apa yang disampaikan. Dengan mata kita bisa melihat, dengan hati kita bisa berpikir. Di situ kita belajar. Makanya modal utama yang Allah berikan kepada kita telinga, penglihatan, hati. Jaga semua ini. Gunakan untuk belajar di jalan Allah Ta'ala. Makanya dalam doa zikir pagi petang apa yang kita katakan? Allahumma ja'al fi sam'i nura wa fi basari nura. Ya Allah jadikan pada telingaku ada cahaya, pada mataku ada cahaya. Tujuannya apa sih? Supaya kita bisa belajar kebaikan dan dijauhkan dari yang namanya keburukan. Nah ini dalil yang menjelaskan kepada kita manusia itu lahir dari tidak tahu. Sementara ilmu Allah itu tidak diawali dari ketidaktahuan. Tetapi manusia lahir dari tidak tahu. Diajari. Bahkan sampai Nabi SAW ya, diingatkan masalah itu. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, habis ya waktunya. Kok cepat banget ya?
Sudah belum? Apa kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran menceritakan tentang Nabi SAW? Dalam surat Asy-Syura pada ayat yang ke-52 Allah katakan wa kadzalika auhayna, maka demikianlah kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad ruha. Ruha itu artinya adalah di sini dikatakan ruh. Ya. Kami wahyukan kepadamu adalah ruh. Ruh itu adalah Al-Qur'an. Al-Quran itu dikatakan ruh. Antum tahu sifat ruh kan? Kalau ruh itu ada pada jasad, maka jasad itu menjadi apa? Hidup. Makanya Al-Quran itu disebut ruh karena dia bisa menjadikan kehidupan manusia itu menjadi hidup. Maka kalau antum ingin memiliki ruh dalam kehidupan antum, antum harus mengambil Al-Quran. Tidak boleh meninggalkan Al-Quran. Orang yang meninggalkan Al-Quran berarti dia sedang mencabut ruh sehingga kehidupannya tidak bisa hidup. Makanya banyak orang sesat di dunia ini. Karena dia meninggalkan Al-Quran Al-Karim. Tetapi bukan itu poin kita. Poin kita setelah ini apa kata Nabi? Apa kata Allah? Kami berikan kepada engkau wahai Muhammad ruh Al-Quran dengan perintah kami. Ma kunta tadrimal kitab walal iman. Yang mana sebelumnya itu engkau tidak tahu apa itu Al-Quran, apa itu iman. Tetapi kamilah yang menjadikan itu menjadi cahaya di dalam dirimu. Ada dulu. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui segala sesuatu secara terperinci. Secara global, secara terperinci. Ya, azalan wa abadan. Sejak zaman azali dan selamanya. Sawa'un kana dzalika mimma yata'allaqu bi af'alihi aw bi af'ali ibadihi. Baik itu yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah sendiri serta perbuatan hambanya. Allah berfirman di dalam Al-Quran dalam surat Al-Anfal, dalam surat Al-An'am pada ayat yang ke-59. Kata Allah Subhanahu wa taala wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa. Dan di sisi Allah Ta'ala perkara-perkara yang gaib dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Ta'ala sendiri. Lalu Allah Ta'ala menyebutkan tentang satu poin yang menjelaskan keilmuan Allah di situ. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Apa maksudnya mengetahui yang ada di daratan? Mengetahui jumlah manusia berapa. Tidak hanya manusianya, hewan yang di atas ataupun yang di dalam permukaan tanah tahu. Di laut, tidak hanya jumlah ikannya, jenis ikannya, bahkan perwilayah ikannya apa saja itu jumlahnya Allah tahu. Semua Allah tahu. Tidak hanya yang besar, yang kecil pun Allah tahu. Allah mengetahui semuanya. Kita saja punya kolam, belum tentu kita tahu ikan kita berapa jumlahnya. Kolam kita sendiri yang kita isi ikannya. Tiap hari kadang-kadang kita beri makan, kita belum tentu tahu isinya. Tapi Allah Ta'ala mengetahuinya. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidaklah satu dedaunan yang jatuh, Allah tahu. Bagaimana jatuhnya, disebabkan karena apa jatuhnya, jam berapa, menit ke berapa, detik ke berapa, Allah tahu. Kita hanya mengetahui apa yang terlihat oleh mata kita. Tetapi dedaunan yang terjatuh di malam hari, kemudian pagi harinya sudah tergeletak di tanah, kita tidak tahu apa yang menjatuhkannya. Intinya bangun, lihat sudah banyak daun, tinggal disapu, itu doang kita. Tapi Allah mengetahui kecepatan jatuhnya berapa, ditiupkan oleh angin yang kecepatan anginnya berapa, itu Allah mengetahuinya. Kalau kita kan ingin mengetahui kecepatan angin berapa, harus ngukur dulu pakai alat. Kalau Allah tidak perlu, Allah mengetahui segalanya. Allah mengetahui tentang segala sesuatu. Makanya Allah ingin menegaskan tentang dirinya di sini. Tidak ada yang mengetahui tentang apa yang kita lakukan, melainkan Allah mengetahui semuanya. Oleh karena kata Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau pernah mengatakan di dalam 4 nasihat beliau yang sangat indah.
Salah satu dari 4 nasihat itu beliau mengatakan wa alimtu annallaha muttali'un alayya, dan aku benar-benar mengetahui kalau Allah Subhanahu wa taala tidak pernah tidur, selalu mengawasiku, selalu melihatku, selalu memperhatikanku. Wa ana mustahin an yarani ala ma'siyatin, dan aku malu tatkala Allah melihatku dalam kondisi aku sedang bermaksiat. Kita mungkin ketika bermaksiat tidak dilihat sama manusia. Orang tidak melihat kita. Kita bermaksiat di tengah kesendirian kita, di tempat yang tidak terlihat oleh manusia. Tetapi jangan lupa, Allah Subhanahu wa taala, Dia melihat apa yang kita lakukan. Satu hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Kenapa ketika Nabi menyebutkan tentang 4 golongan yang masuk ke dalam api neraka, justru disebabkan karena amalan-amalan yang besar. Yang pertama karena jihad. Yang kedua amalan jihad. Yang kedua itu adalah masalah menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Yang ketiga baca Quran. Yang keempat bersedekah. Ini amalan bukan amalan yang remeh. Mereka melakukan amalan ini dengan niat bukan karena Allah. Mereka ingin mendapatkan pengakuan di tengah masyarakat, di tengah manusia. Manusia tidak tahu hatinya. Dia tidak tahu isi hati orang tersebut. Manusia hanya menilai secara zahir, tetapi dia lupa, tertipu dengan bujukan syaitan. Bahwasanya Allah mengetahui isi hati kita. Jadilah dia itu dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Makanya ketika dia disidang ditanya sama Allah, aku berikan kau satu nikmat, engkau bisa berjihad. Kamu gunakan nikmat tersebut untuk apa? Qataltu fika, aku berjuang di jalanmu. Langsung Allah bantah dengan mengatakan kadzab, engkau dusta. Niatmu bukan untuk itu. Kamu lupa aku bisa membaca isi hatimu. Nah, sama dengan halnya orang bermaksiat itu. Dia lupa. Mungkin manusia tidak melihat dia karena keterbatasan penglihatan manusia. Tetapi Allah Ta'ala Al-Basir, Allah Maha melihat. Allah mengetahui apa yang kita kerjakan, apa yang kita sembunyikan, apa yang kita simpan. Allah tahu semuanya jemaah sekalian. Dan itulah hikmah kenapa kita beriman kepada takdir itu. Supaya kita menanamkan dalam diri kita, Allah itu muraqabah. Allah itu selalu mengawasi kita. Mengerti apa yang kita kerjakan. Mau antum sembunyikan dari siapapun, ya, Allah mengetahui segalanya. Allah melihat semuanya. Maka kalau orang bisa memahami akan hal ini, dia akan sangat berhati-hati dan menjaga dirinya dari perbuatan maksiat, terutama di tengah sendirinya. Karena tidak ada orang yang tahu kecuali Allah Ta'ala. Dan dia akan menanamkan dalam masa. Dan itu nanti akan kita bahas di poin yang berkaitan dengan al-ihsan. Bagaimana orang-orang yang sudah sampai derajat al-ihsan itu, dia beribadah kepada Allah seolah-olah dia pasti melihat Allah. Padahal dia tidak melihat Allah, tetapi dia menghadirkan dalam dirinya rasa Allah selalu mengawasi dia. Baik. Kemudian yang kedua, saya tambah lagi satu. Di antara perkara yang berkaitan dengan iman terhadap takdir ini, al-imanu bi anna Allah kataba dzalika fil lauhil mahfuz. Bahwasanya segala takdir manusia telah Allah catat di dalam lauhul mahfuz. Wa fi hadaini al-amrayn yaqul. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj pada ayat yang ke-40, 70. Apa kata Allah? Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Inna dzalika fi kitab. Semua itu telah ada pada kitab. Yaitu kitab Lauhil Mahfuz. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Dan yang demikian itu sangat mudah bagi Allah. Lalu Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Apa kata Nabi SAW? Sami'tu Rasul SAW yaqul. Aku mendengar Nabi SAW pernah bersabda, kataballahu maqadirul khalaik. Bahwasanya Allah mencatat takdir-takdir manusia qabla an yakhluqas samawati wal ard. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ini, bihamsi alfi sanah. 50.000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi, Allah sudah tulis takdir itu duluan. Makanya kata para ulama, dalam hal ini mereka itu sepakat, ijma para ulama mengatakan
makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Ta'ala itu yaitu kolam, pena. Yang mana pena itu bertugas untuk mencatat takdir. Dan itu sudah dicatat semuanya oleh Allah Ta'ala. Perjalanan-perjalanan masing-masing manusia semuanya tercatat di dalam takdir Lauhul Mahfuz. Dan tidak ada yang mengetahui isi takdir itu melainkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun takdir yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada malaikat setiap malam Lailatul Qadar, itu adalah takdir sanawi namanya. Takdir tahunan. Selama 1 tahun ke depan apa yang akan kita kerjakan di tangan malaikat itu sudah ada. Kalaupun terjadi perubahan, takdir yang ada di tangan malaikat itu semua juga sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Paham sampai di sini jemaah? Ya, jadi semuanya sudah ditakdirkan, sudah dituliskan. Tinggal kita beriman. Ya. Kalau sudah berusaha menghindari sesuatu, ternyata tetap aja kena, berarti itu sudah menjadi takdir. Karena kita boleh mengatakan itulah takdir Allah Ta'ala kalau kita sudah berusaha. Kalau belum ada usahanya, ya tidak bisa. Ya. Berserah diri itu harus ada ikhtiar. Jangan sekedar tawakal tapi tidak ada ikhtiarnya. Antum kalah sama burung. Burung itu keluar dari untuk ikhtiarnya. Urusan dapat atau tidak itu urusan belakangan. Yang penting dia berikhtiar dulu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya antum yang belum dapat jodoh, cari makanya. Ya, ikhtiarnya dilamar sana sini. Kalau ditolak, pindah lagi. Ditolak, pindah lagi. Ya, ditolak lagi gimana? Ya udah sabar, jangan bunuh diri pokoknya. Tenang, masih banyak yang akan siap untuk menerima antum. Ya, sepertinya mereka itu belum siap untuk menerima karena antum terlalu alim gitu loh. Ya, tapi mungkin ini bisa saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Aku qouli hadza subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.